Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Khatib, channel yang mudah-mudahan akan senantiasa memberikan banyak sekali informasi-informasi yang menarik dan juga memberikan pencerahan bagi kita semua. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang cukup kontroversial beberapa hari ke belakang, karena ini adalah isu yang menyangkut hajat muslim. Hajat kepentingan muslim, dan bagi sebagian kalangan dianggap sebagai kunci aspirasi umat Islam gitu ya, di mana beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan vonis Habib Rizik Syihab yang melukai rasa keadilan umat Islam, yang memberikan kejutan bagi kita semua, yang tentu kejutan yang sangat tidak menyenangkan. Nah, untuk membahas hal tersebut, alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang insya Allah sangat kompeten di bidangnya, karena beliau ini adalah advokat dari LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat, dan beliau adalah Kang Iman Indra Kusumah. Assalamualaikum Kang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Kang Panji Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih, Kang, tentang isu terkait dengan vonis Habib Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Apakah Kang kemarin sempat mendampingi juga atau sempat menyimak juga berita tentang vonis tersebut? Ya, betul-betul. Sedikit banyak ini. Jadi memang hukum ditegakkan, tapi kemudian rasa keadilan dipinggirkan. Betul. Jadi hukum yang tidak berkeadilan. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, dari kacamata Akang sebagai advokat, sebetulnya yang didakwa itu apa sih, sampai kenapa kemudian vonisnya bisa selama itu? Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, baik. Jadi Kang Panji, sebagaimana sudah diberitakan ya, bahwa Habib Rizik Syihab ya pada tanggal 24 Juni ya, hari Kamis 2021 itu divonis 4 tahun penjara ya. Ini dengan tuduhan berbohong ya. Kemudian dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Memang di sana itu dikatakan bahwa barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, itu dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi memang hukuman maksimalnya 10 tahun, Kang Panji ya. Namun kemudian hakim menjatuhkan vonis 4 tahun ya, seperti itu. Nah, jadi ini juga harus dilihat ya, faktanya gitu ya, fakta hukumnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kan Habib Rizik Syihab ketika itu ya, kan ketika itu ditanya ya, bagaimana kondisi kesehatan Habib gitu kan. Ya. Lalu Habib menyatakan baik-baik saja gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ini sifatnya adalah private dan subjektif gitu ya. Jadi pernyataan seperti ini sebenarnya bukanlah perbuatan melawan hukum gitu kan, seperti itu. Betul. Kemudian ada hasilnya kemudian reaktif, kan yang namanya reaktif itu bisa sehat, bisa kritis gitu ya, masih banyak kemungkinan gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika dikatakan misalnya di sini kan di pasal ini mengatakan menimbulkan keonaran ya. Maka pertanyaannya adalah dari pernyataan ini apakah ada nggak masa yang terjadi bentrok ya?
bentrok di sini adalah maksudnya adalah benturan secara fisik, Kang Panji. Namun kita melihat bentrokan yang terjadi ini kan apa namanya? Ini dia apa namanya? Kalau pimpinan kami di LBH Pelita Umat, Bang Chandra Purna Irawan menyatakan bahwa yang namanya undang-undang ini kan jadi Habib Rizik itu dijerat dengan pasal karet. Gitu ya. Kenapa? Karena definisi keonaran itu belum definitif, gitu ya, lentur, karet, gitu ya, gitu seperti itu. Jadi itu, jadi apa namanya? Kalau dikatakan menimbulkan keonaran, itu harusnya maknanya terjadi bentrokan fisik, ya. Tapi yang terjadi kan ini hanya viral di pemberitaan, gitu ya, hanya di media. Jadi ini bukanlah termasuk dalam kategori yang merupakan tindak pidana. Iya. Seperti itu, Kang Panji. Jadi apa secara pasal yang dikenakan antara kebohongan dan keonaran itu kan harus kausalitas gitu ya. Jadi karena kebohongan menyebabkan keonaran gitu ya. Ya, betul. Ya, terus betul, kemudian betul. Ketika didakwa oleh hakim bahwa kebohongan atas hasil apa namanya hasil dari tes waktu itu tesnya swab atau tes antigen yang dimaksudkan. Ya, ini kalau ini kan di tes swab ya. Jadi apa? Jadi ingin saya sampaikan adalah bahwa pernyataan tentang kondisi kesehatan Habib Rizik Syihab yang menyatakan bahwa keadaannya sudah pulih, sudah sehat ya berdasarkan tes itu, ini saya sampaikan bukan perbuatan tercela, itu yang harus digarisbawahi ya. Dan ini tidak ada perbuatan melawan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan tersebut adalah termasuk bagian dalam pikiran, Kang Panji. Ya. Sebab dirinya merasakan sudah sehat. Ya, betul. Penilaian atas kesehatan diri sendiri itu adalah penilaian yang wajar kan ya, betul. Sebagaimana penilaian pada umumnya seorang yang merasakan sudah pulih dari rasa sakitnya. Ya, maka ini mengacu pada azas cogitationis bonum nemo patitur, bahwa tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya. Maka pernyataan sehat Habib Rizik Syihab bukanlah delik ya, bukanlah sebuah kebohongan. Ya, betul. Demikian kan Pak. Tapi apakah kemudian dari apa namanya ucapan tersebut menimbulkan keonaran? Kalaupun iya, keonaran seperti apa itu yang dimaksud oleh hakim? Ya, keonaran yang dilihat itu kan karena ini apa namanya ramai diperbincangkan di media massa itu ya, ramai di media massa. Kan faktanya kita lihat tidak ada benturan secara fisik di lapangan kan ya? Tidak ada keonaran fisik itu nggak ada ya? Betul ya. Jadi frase keonaran di kalangan rakyat sehingga detik ini itu tidak ada definisinya dan batasan yang jelas. Betul. Apakah keonaran di kalangan masyarakat itu memiliki makna yang sama dengan populer, viral, ramai diperbincangkan, terjadi pro kontra yang sebatas adu argumentasi, atau benturan fisik, kekacauan dan kerusuhan. Jadi tidak ada batasan keonaran di kalangan rakyat. Ini dikhawatirkan ya, dan berpotensi ya menjadikan aparat penegak hukum dapat secara subjektif tuh Kang Panji untuk sewenang-wenang menentukan status suatu kondisi itu disebut dengan keonaran di kalangan masyarakat. Ya, kalau keonaran itu dianggap sesuatu yang ramai di dunia, di jagat maya misalnya begitu ya, harusnya banyak sekali yang dibawa ke meja hijau ya. Dari mulai selebritis gitu ya yang bikin apa namanya mengumbar kebohongan sampai kemudian viral, bahkan mungkin penguasa ya sempat beberapa kali menyatakan statement yang tidak berdasar pada realita yang menimbulkan perdebatan di dunia maya. Menarik sekali. Ya kalau misalnya kebohongan itu apa namanya sebagai, kalau kan ada tuh pejabat yang menyatakan bahwa ekonomi kita meroket, tidak sesuai dengan faktanya, itu kan sebuah kebohongan. Kemudian apa namanya tentang program mobil SMK,
selama saya berkendaraan di jalan raya, saya belum menemukan itu ya, penampakan dari mobil SMK itu seperti apa. Belum lagi ini masalah kebakaran hutan juga sempat ya. Ya, terjadi kebakaran hutan luar biasa. Nah, jadi kalau dari kacamata hukum sebetulnya apa yang sudah divonis atau yang vonis yang sudah dijatuhkan oleh hakim sebetulnya apakah proporsional dan juga cukup rasional dalam kacamata hukum atau tidak? Oke. Nah, terkait dengan azas proporsionalitas ya, jadi kita harus bisa melihat ya bahwa aspek proporsionalitas adalah kan sebuah azas hukum yang berupaya menyeimbangkan gitu ya tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi dalam hukum pidana itu ya azas ini berarti hukuman yang diganjar kepada pelaku perlu disesuaikan dengan kejahatannya dan tidak boleh berlebihan. Bagi contoh misalnya orang yang mengutil di minimarket diganjar hukuman mati itu ya. Nah, hukuman tersebut dianggap tidak memenuhi azas proporsionalitas. Nah, demikian juga apa yang terjadi pada Habib Rizik Syihab. Ya. Ini apa namanya dengan dampak sebenarnya jadi pertanyaan juga kerugian apa sebenarnya yang ditimbulkan oleh Habib Rizik Syihab. Ya. Betul. Kecuali ini memang dipaksakan begitu seperti itu. Jadi pokoknya dari segi hukum ini tidak rasional, jauh dari kata rasionalitas. Ya. Kasus yang menimpa Habib Rizik Syihab ini, Kang Panji. Demikian. Ya. Nah, dengan vonis 4 tahun itu kan luar biasa sekali. Dengan tadi yang Akang sebut bahwa tidak jelas kerugian apa yang ditimbulkan ke pihak tertentu ya, termasuk mungkin juga pihak pemerintah. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus lain ya, seperti misalnya penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Waktu itu vonisnya kalau tidak salah juga cuma 2 tahun ya, betul ya? Betul. Kemudian Jaksa Pinangki juga sama gitu ya, yang terjadi penyunatan masa tahanan ya, masa hukuman. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus yang lain ya, dari mulai kasus korupsi dan seperti misalnya penistaan agama, apakah kemudian dakwaan kepada Habib Rizik itu sudah cukup adil atau tidak dengan kasus yang ada? Ya, betul. Keadilan itu kan adalah mahkota dari hukum ya. Jadi ketika apa yang menimpa Habib Rizik Syihab ini itu tadi proses hukum berjalan, hukum ditegakkan, tapi rasa keadilan di ruang publik itu tercederai gitu seperti itu. Ya kita bisa melihat misalnya para koruptor dan penista agama jelas mereka telah berbuat onar, ya, merugikan negara, gitu ya, dengan korupsi yang dilakukan. Korupsi itu kan kejahatan luar biasa, ya. Apalagi korupsi yang bansos itu ya. Kalau menurut undang-undang itu dalam kondisi tertentu orang melakukan korupsi itu bisa diberikan hukuman mati. Nah, itu termasuk dalam kasus korupsi bansos itu hukumannya mati, gitu ya. Jadi yang korupsi penista agama mereka jadi apa yang menimpa Habib Rizik Syihab itu tidak tidak adil gitu ya, tidak adil, tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka di sini kalau saya bisa melihat Kang Panji ini sebenarnya adalah kasus politik yang dibungkus oleh hukum. Gitu. Jadi politik yang bersembunyi dari jubah hukum ya. Dan ada hal yang juga menarik kalau kemarin saya sempat melihat beberapa catatan dari vonis yang dijatuhi oleh hakim. Ada satu tawaran yang diberikan oleh oleh hakim selain tawaran untuk banding ya, ada satu tawaran yang menarik. Tawaran itu adalah meminta pengampunan kepada presiden gitu. Apakah kemudian tawaran dari hakim kepada terdakwa dalam kasus-kasus lain itu sangat wajar atau biasa diberikan gitu, biasa terjadi tawaran untuk meminta pengampunan kepada presiden?
Iya, betul. Jadi Kang Panji, kalau kita lihat di pasal 196 ya, pasal 196 ya, itu kan di sana memang dikatakan bahwa segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, ya. Haknya itu apakah segera menerima atau segera menolak putusan, ya, atau pikir-pikir dulu, ya, mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, ya. Ya. Di sana itu memang apa namanya ada ya hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan, gitu kan. Nah, kalau dalam kebiasaan itu apa namanya jarang itu ya hakim. Jadi seharusnya hakim ya tidak ya perlulah menyampaikan itu ya. Dan itu nampaknya kelihatan sekali Kang Panji. Ya. Jadi ada mempermalukan para politis ya. Nah, gitu ya, ada kesengajaan dan sebagainya. Jadi ketahuan sekali gitu ya. Jadi bahwa dalam kasus ini bagaimana kemudian ya Habib Rizik Syihab tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Jadi perlu ditekankan lagi bahwa dalam setiap dakwaan jarang sekali terjadi di mana hakim itu memberikan penawaran gerasi, begitu ya Kang? Ya, betul. Ya, jadi untuk kasus kemarin dakwaan dari hakim kepada HRS yang kemudian diikuti dengan tawaran untuk meminta gerasi, itu di luar dari kebiasaan dakwaan hakim, begitu ya Kang? Iya, betul. Nah, sejauh ini kan Habib Rizik sendiri sudah mengambil sikap akan mengajukan banding, begitu ya, Kang? Nah, sebetulnya langkah hukum apa saja sih yang bisa diupayakan oleh Habib Rizik dan juga kuasa hukumnya untuk paling tidak mendapatkan kembali, meraih kembali rasa keadilan itu, selain banding? Iya, betul. Yang bisa dilakukan ya adalah ada langkah hukum, Kang Panji, ada langkah politik. Ya. Kalau langkah secara hukum ya seperti biasa ya, ketika di pengadilan negeri tidak puas maka mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Ketika di pengadilan tinggi, saya menduga kuat ini vonisnya tidak akan berkurang ya, bisa jadi bertambah atau tetap gitu ya, seperti itu. Setelah sudah banding misalnya tidak puas maka kasasi, peninjauan kembali dan seterusnya gitu. Itu upaya hukum yang bisa dilakukan ya, upaya hukum yang biasa sampai yang luar biasa. Namun saya berpendapat bahwa justru ini ada berkah terselubung gitu. Itu apa? Dengan kasus seperti ini ya, kita bisa melakukan langkah politik, Kang Panji, mencerdaskan umat, bahwa ditunjukkan kepada kita bahwa hukum yang ada sekarang itu menunjukkan ketidakadilannya. Gitu. Hukum yang sekarang ada itu seperti pisau dapur, ya, tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seharusnya hukum itu seperti silet, gitu ya. Tajam ke bawah, tajam ke atas. Jadi tegaskan kembali bahwa dengan seperti ini adalah momen untuk mencerdaskan masyarakat tentang bagaimana kondisi hukum kita saat ini, yang ini tidak berpihak kepada umat Islam, kepada ulama dan kepentingan umat seluruhnya. Oke, jadi tidak ada yang namanya equality before the law, itu nggak ada ya, Kang ya? Yang ada power before the law. Oke. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih, yang mungkin juga kalangan aktivis ya, terutama aktivis Islam, itu yang perlu juga diketahui bagi kita semua ya. Nah, kalau kita lihat kasus Habib Rizik ini kan sepertinya beliau sudah ditargetkan sejak jauh-jauh hari ya. Jadi beliau
lama di luar negeri gitu ya, begitu masuk seperti masuk sarang macan gitu ya, sudah dipersiapkan apa saja amunisi yang bisa menembak beliau. Nah, kalau kita ternyata misalnya sebagai aktivis muslim, kita vokal, kita berupaya untuk mencerdaskan umat, dan ternyata upaya kita atau dakwah kita ini dianggap berbahaya bagi penguasa. Kemudian kita ditargetkan, katanya sudah jadi target man untuk dibidik begitu ya. Kira-kira apa langkah atau cara kita supaya kita tidak mudah ditargetkan, tidak mudah dibidik oleh penguasa? Ada tips-tips tersendiri nggak, Kang, secara hukum? Ya, betul. Ya. Jadi biasanya kan yang menjerat para aktivis itu lewat undang-undang ITE ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak yang kemudian terjebak ya. Oleh karena itu ini memang harus ada pembahasan secara khusus nih, sesi khusus tentang hal ini. Jadi bagaimana para pengemban dakwah itu dakwahnya jalan tapi bisa terhindar dari jerat pidana undang-undang ITE. Ya, salah satunya misalnya kemudian kalau kita mencuplik berita gitu ya, usahakan tidak mencuplik berita dari sumber yang tidak mainstream gitu ya. Mengambil sumber berita dari yang itu situs berita yang mainstream. Kita tampilkan sumbernya dan kita berikan pandangan perspektif dalam perspektif Islam. Jadi jangan sekali-kali kita ngambil sumber berita yang dipertanyakan itu kredibilitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang menghakimi, menuduh dia. Jadi bisa aja dengan kata misalnya patut diduga atau hal ini dapat dinilai. Jadi nanti gitu ya. Dalam sesi itu saya berikan tips-tipsnya seperti apa. Tapi kalau kemudian kita sudah berusaha keras, tips-tips yang saya sampaikan tadi kemudian dipenuhi, tapi kemudian tetap dikriminalisasi, tetap dikriminalkan, ya maka itu adalah ya takdir dari Allah. Ya apalagi di saat sekarang ya hukum yang diterapkan adalah hukum suka-suka, gitu ya. Hukum yang sekarang itu hukumnya seperti termometer, gitu ya. Termometer itu kan mengikuti siapa yang siapa yang mampu membeli ya, gitu ya. Tidak, kalau hukum Islam kan seperti kompas ya, kemanapun dia mengarah tetap akan mengarah ke utara, gitu, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ini perlu bahasan secara khusus nih, Kang Panji. Bagaimana kemudian para aktivis dakwah bisa tetap berdakwah, namun bisa terhindar dari jerat pidana undang-undang ITE. Demikian berkat. Ya, menarik sekali ya, di mana banyak sekali kasus-kasus kriminalisasi yang akhirnya ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Banyak sekali pasal-pasal karet yang dikenakan kepada para aktivis Muslim, juga kepada para ulama kita gitu ya, yang akhirnya seolah tidak bergeming. Penguasa itu tetap memberikan hukuman seperti itu. Tapi ya tadi masukan yang terakhir ya, ketika misalnya kita tetap ditargetkan gitu ya wayahna gitu ya, itu sudah takdir dari Allah. Mudah-mudahan kemudian itu bisa meninggikan atau meneguhkan derajat kita di hadapan Allah ya. Nah, menarik sekali obrolan kita pada sesi kita kali ini ya, di mana kasus-kasus yang menimpa aktivis Muslim bisa juga kemudian mengancam kita semua. Tapi semoga itu tidak tidak membuat kita takut, tidak membuat kita berhenti dalam dakwah. Semoga justru dengan upaya kita maka kezoliman itu akan segera berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, saya dan Kang Iman sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat semua. Saksikan terus channel Khatib yang insya Allah akan selalu menyajikan isu-isu aktual, isu-isu yang menarik untuk kita bahas, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah atas kebaikan bagi kebaikan kita semua.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Panji Adnyoto pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi